Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel Sains Biologi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai pendataan semester ganjil EMIS 40 ya, untuk tahun pelajaran 2022-2023 ya. Yang mana mulai hari ini sudah dibuka ya, yaitu per tanggal 27 Juni 2022 ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini ya, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi ya, agar nanti teman-teman itu tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini ya. Oke, yang telah subscribe, terima kasih ya. Mudah-mudahan channel ini bisa terus memberikan manfaat ya. Oke, langsung saja ya kita ke pembahasan, yaitu mengenai pendataan EMIS untuk semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023 ya. Yang akan kita bahas di sini yaitu mengenai kelulusan, kenaikan kelas, dan pembaruan data dan GTK ya. Oke. Ini sesuai dengan surat edaran dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yaitu per tanggal 22 Juni 2020 ya. Yang mana untuk pendataan EMIS itu dibuka tanggal 27 Juni dan akan berakhir sampai 30 Desember 2022 ya. Yang artinya ini masih awal pendataan ya. Namun teman-teman itu harus tahu apa-apa saja yang harus teman-teman kerjakan di awal pendataan ini ya. Oke, langsung saja kita ke EMIS, yaitu emis.kemenak.go.id ya. Yang mana teman-teman operator pasti sudah tahu ini ya. Silahkan teman-teman login dengan menggunakan akun staf ya. Nah, silahkan teman-teman login. Dan jika kita misal login, itu nanti akan muncul pengumuman seperti ini ya, bahwa untuk pendataan itu sudah dibuka ya untuk semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023 ya. Dan juga jika misal kita mengecek data siswa ini sudah dapat diubah. Nah, ini sudah dapat dilakukan perubahan. Dan teman-teman itu tidak usah kaget kenapa rombolnya tiba-tiba hilang, statusnya juga hilang. Nah, nanti teman-teman itu harus melakukan menu kenaikan kelas untuk memunculkan rombolnya. Di sini juga sudah ada info ya. Nah, hal-hal pertama yang teman-teman harus lakukan jika misal sudah login ke akun EMIS, yaitu silakan teman-teman ke akademik ya, ke siswa akademik, dan silahkan melakukan menu kelulusan ya. Ini untuk kelas 3 ya, yang sudah mengikuti ujian madrasah. Nah, nanti teman-teman diminta untuk meluluskan siswa ya. Nah, misalnya ini M-Arfa, ini silahkan isi dengan nama atau rata-rata nilai ujian akhir madrasahnya ya. Nah, ini sudah dapat dilakukan proses kelulusan ya. Nah, nanti misal ini 80 ya. Nah, ini silahkan klik luluskan ya. Nah, apakah ingin meluluskan? Nah, ini klik ya, misalnya ya. Ini bisa ya. Nanti jika misal sudah diproses, nanti akan muncul di sini ya. Dan nanti untuk persetujuannya kita akan harus menyetujui di akun kepala madrasah ya, atau kepala lembaga ya. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih rinci lagi ya untuk kedepannya ya. Ini hanya awal untuk pendataan. Nah, jika misal sudah melakukan kelulusan, teman-teman silahkan lakukan proses kenaikan kelas di menu kenaikan kelas ya. Nah, misalnya ini ada siswa yang ingin dinaikkan, sama saja ya. Misal ada yang, kalau misal ada teman-teman siswanya yang mengulang, silahkan teman-teman pilih aja siswa yang mengulang itu ya. Misalnya saya kasih contoh di sini ya. Nah, misalnya ini tidak naik kelas ya misalnya. Nah, yang lain naik, silahkan teman-teman naik kelas. Nah, ini akan muncul ya bahwa siswa naik kelas itu ada 33 dan siswa yang mengulang ada 1 ya. Nah, misalnya oke, kita langsung saja ya, ini saya cek dulu. Oke, misalnya seperti ini ya. Untuk kenaikan kelas pilih ya. Nah, ini akan langsung masuk ke proses. Nah, untuk proses ini sudah sudah dilakukan proses kenaikan kelas untuk kelas 10 ya. Nah, begitu juga dengan kelas 11 ya. Nah, misalnya kelas 11 ingin dinaikkan kelas. Misalnya ada yang mengulang atau tidak naik kelas, silahkan pilih. Misalnya ya teman-teman, ini nanti bisa dibatalkan kok ya. Nah, misalnya ini. Oke, kemudian pilih naik ya, nanti akan otomatis diproses ya.
Nah, seperti itu ya. Nah, ini untuk proses sudah diproses ya. Sorry, mohon maaf. Kelas 11. Nah, ini sudah diproses ya, dan ini akan mengulang dan tanpa rombel ya. Nah, seperti itu ya untuk menu kenaikan kelas. Dan nanti teman-teman untuk di dashboard ini akan muncul ya. Nah, siswanya akan muncul di siswa tanpa rombel ya. Nah, ini sudah ada naik ke kelas. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk menu kenaikan kelas. Nah, setelah melakukan proses kenaikan kelas, nah silahkan teman-teman selesai ini untuk masukkan siswa baru di tahun ajaran jika misal sudah ada. Jika belum ya enggak usah dulu ya teman-teman. Ya, itu untuk yang pertama. Kemudian selanjutnya itu di data guru dan tenaga pendidikan, yaitu data GTK. Silahkan teman-teman lakukan proses kembali ya seperti semula, yaitu melengkapi data tugasnya ya. Nah, di sini akan kosong kembali. Nah, silahkan ubah data, kemudian tambah tugas utama, juga untuk penambahan tugas tambahan ya di Satmingkal. Misalnya dia itu mengajar tugas utamanya sebagai guru mapel, dan juga dia ada tugas tambahan sebagai wali kelas. Ini sudah dapat dilakukan di awal tahun ajaran ini ya. Nah, sudah itu teman-teman silahkan lengkapi data sarkas mulai dari aset tetap, aset lancar, dan perpus ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung ke mohon maaf, silahkan teman-teman tunggu dulu untuk melakukan proses rombongan belajar ya. Silahkan teman-teman lakukan tambah rombel. Namun untuk tambah rombel sekarang ini masih belum bisa ya, karena ini masih ini sudah muncul ternyata ya. Nah, ini sekarang muncul ya. Nah, tingkat kelas misalnya kelas 10, nama rombelnya sesuai teman-teman ya. Misalnya kelas 10 IPS 1 bisa ya. Nah, misalnya kemudian wali kelasnya siapa? Ini nama ruangannya apa ya? Misalnya wali kelasnya ini. Nah, kurikulum yang digunakan kurikulum apa? Kemudian apa nih? Misalnya ya. Nah, ini jenis rombelnya rombel apa? Jurusannya apa? Nah, ini bisa kemudian tambah siswa ya. Nah, ini akan nanti otomatis muncul siswa yang tanpa rombel. Nah, jika misal siswanya tidak muncul, nanti kita bisa cari ya. Ini kan untuk kelas 10 belum ada ya, karena belum ada kelas 10 ya. Kalau misal kelas 11 ini akan muncul siswa yang tanpa rombel ya. Misalnya siapa tadi ya? Misalnya Sri. Oh, ini belum muncul juga ya. Biasanya ini untuk tambah rombel ternyata belum bisa ya. Oh, ini kelasnya sorry saya lupa ubah. Kita tambah. Nah, ini akan muncul siswa-siswa yang tanpa rombel ya teman-teman. Nah, seperti itu ya untuk data rombel ini. Nah, setelah itu nanti teman-teman lengkapi juga ya untuk kelembagaan, profil, kurikulum, bantuan. Itu nanti bisa teman-teman lakukan kelengkapan ya. Oke, mungkin cukup ya untuk informasi mengenai awal pendataan EMI semester genap ini. Intinya ya teman-teman, untuk awal pendataan ini teman-teman itu hanya perlu untuk kenaikan kelas, kelulusan, dan nanti untuk penambahan siswa itu nanti dilakukan pada saat setelah penerimaan siswa baru ya. Oke, mungkin cukup ya untuk informasi kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sekian untuk kali ini, jangan lupa untuk subscribe ya. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.